Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermohon kita kepada Allah semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui bahwa amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila amal ibadah, amal kebaikan kita, semua perbuatan kita itu didasari oleh syariat Islam, merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Insya Allah, contoh kalau kita sholat, apakah sholat kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Namun ada ciri-ciri sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam kita melaksanakan sholat tersebut syarat-syaratnya sudah kita penuhi, ketentuan-ketentuan tentang sholat tersebut sudah kita jalankan. Insya Allah itu salah satu ciri bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita melaksanakan amal ibadah, tentunya harus betul-betul didasari oleh agama, ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. Jangan sampai yang kita laksanakan sia-sia. Sudah capek kita melaksanakannya, namun ternyata ketika dilihat hukumnya itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Na'udzubillah. Banyak sekarang ini yang masih jadi keraguan-raguan di dalam niat zakat. Masih kita coba untuk membahas mengenai niat mengeluarkan zakat. Kadang ada masyarakat yang paradigmanya itu bahwa harus ada akad, harus ada ijab qabul. Padahal kalau akad itu atau ijab qabul itu tidak termasuk syarat sah mengeluarkan zakat, diterimanya pengeluaran zakat kita. Tidak termasuk. Lalu niatnya bagaimana? Kalau kita sudah ada kehendak untuk mengeluarkan zakat, itu sudah jadi niat. Itu sudah jadi niat zakat kita. Kalau ada seseorang, misalkan si A dengan si B. Si B mau pergi ke amil zakat, mau mengeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian si A menitipkan kepada si B, "Wahai B, saya titipkan zakat saya, tolong disampaikan kepada amil zakat." Sahkah seperti itu? Itu sah. Sudah sah mengeluarkan zakat fitrahnya. Karena akad atau ijab qabul itu bukan syarat sah mengeluarkan zakat. Namun bahwasanya segala sesuatu perbuatan kita kan sebetulnya ingin yang paling baik. Kalau masih bisa dilakukan, kenapa tidak? Segala sesuatu itu kita ingin yang paling sempurna, kita ingin yang paling baik. Contoh kalau kita membuat kue, kalau tidak sempurna
mengenai tampilannya atau bentuknya, kan kita kecewa. Atau kadang mungkin kalau kita yang berjualan, ketika bentuk kuenya tidak bagus, kan orang lain tidak beli. Pasti di dalam hati kita itu ada keinginan segala sesuatu kita ingin yang lebih baik atau yang lebih sempurna. Makanya kalau kita masih bisa mendatangi amil zakat itu lebih baik. Kenapa? Karena di situ ada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kita bertemu dengan amil zakat, kita bersilaturahmi, ada tutur sapa di sana, ada percakapan yang baik-baik, kemudian ada ijab qabul. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardulillahi ta'ala. Kemudian diterima oleh amil zakat, didoakan. Bisa jadi Allah sedang menurunkan ridhonya, doa yang sedang dipanjatkan oleh muzaki dan mustahik tersebut itu doa yang pas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala yang berlimpah di situ. Jadi kalau memang kita masih bisa melakukan yang terbaik, kenapa tidak? Kadang ketika kita menghadiri sesuatu ada kelasnya. Ada kelas ekonomi, ada kelas VIP, ada kelas VVIP. Hati kita kan sebetulnya ingin kita berada di kelas VVIP. Namun karena tidak sampai, ya sudahlah. Kita di kelas VIP. Namun tidak sampai juga, ya sudahlah. Kita di kelas ekonomi. Yang penting kita bisa menghadiri atau bisa melihat apa yang ingin kita lihat di acara tersebut. Namun kalau masih bisa kita laksanakan, kenapa tidak? Dalam mengeluarkan zakat, misalkan zakat beras. Zakat beras itu ditentukan dengan harga beras. Ada, kalau zaman sekarang sudah banyak yang menggunakan uang, maka ditentukan dengan harga berasnya. Ada yang 10.000, yang paling rendah mungkin. Kemudian ada yang paling tinggi misalkan 16.000. Kita biasa mengkonsumsi menggunakan beras itu yang harganya misal 13.000. Tidak ada salahnya, malah lebih baik kalau kita mengeluarkan zakat itu menggunakan yang lebih dari yang 13.000 harganya. Yang tidak boleh itu menambah ketentuan takarannya. Bahwasanya ditetapkan zakat fitrah itu adalah 2,5 kg. Nah, yang tidak boleh itu adalah melebih-lebihkan. Atau boleh misalkan 3 kg karena dasar kehati-hatian kita, itu masih boleh. Tapi kalau sudah ditetapkan 3 kg atau 2,5 kg, kita maunya saya mau 4 kilo per satu jiwanya misalkan, itu sudah keluar. Itu keliru, ya. Ingin yang lebih baik tapi dengan cara seperti itu keliru. Tapi kalau harga berasnya yang kita ambil, yang biasa kita konsumsi 13.000, tapi kita ambil yang 16.000, itu lebih baik. Mengapa? Yang menerima zakat fitrah itu kan fakir miskin, mayoritas. Tidak ada salahnya kita memberikan kenikmatan yang lebih. Mungkin mereka ini, para fakir miskin ini biasa mengkonsumsi yang harga beras 10.000, yang 11.000, yang sampai 13.000 misal.
Tapi kalau kita berikan yang harga yang lebih baik, yang 16.000, kan itu ada kenikmatan di sana. Fakir miskin ini bisa merasakan harga yang 16.000. Bisa saja seperti itu. Itu lebih baik malah. Nah, yang tidak boleh itu adalah, yang kurang baik itu, kalau kita mengkonsumsi biasa harga yang 13.000, tapi ketika zakat fitrah kita keluarkan harga yang 10.000. Itu kebangetan hitung-hitungannya. Ketahuan pelitnya. Dan sungguh berarti tidak mengetahui daripada kebaikan-kebaikan menurut syariat Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak yang zakat fitrah itu menggunakan online. Ketika kita akan menggunakan online, kita juga harus penuh dengan kehati-hatian. Kita harus tahu dulu bahwa apakah si lembaga ini sudah mempunyai surat keputusan dari Basnas sebagai lembaga amil zakat. Kita harus mengetahui kredibilitas daripada orang-orangnya yang mengurusi zakat tersebut. Kita juga harus tahu apakah nanti ketika kita transfer uang itu oleh bank dikurangi admin misalkan dan sebagainya, padahal kita mentransfernya itu pas uangnya. Wallahu a'lam. Ini harus kita periksa. Jadi jangan sampai amal ibadah kita ini tercoreng dengan sesuatu perkara yang belum jelas. Harus jelas dulu semuanya. Tapi yang lebih baik sebetulnya adalah kita mengeluarkan zakat fitrah itu di lingkungan kita berada. Karena pasti insya Allah amil zakat akan memperhatikan terlebih dahulu fakir miskin yang ada di lingkungan sekitar tersebut. Kalau kita mau online atau kalau kita mau mengeluarkan zakat, ini banyak lembaga-lembaga kadang-kadang di mall, di pasar, atau di tempat-tempat yang keramaian, itu ada yang membuka layanan zakat fitrah. Menurut saya lebih baik ke amil zakat yang ada di lingkungan kita. Kemudian sekarang ini banyak dilakukan zakat fitrah itu menggunakan uang. 3 mazhab itu disampaikan bahwa ketetapannya menggunakan makanan pokok. Mayoritas di kita adalah beras. Satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi, itu membolehkan menggunakan uang ketika kita mengeluarkan zakat. Nah, yang harus dicermati ini adalah sekarang bagi amil zakat, apakah sudah ada ketentuan dari mazhab Hanafi bahwasanya ketika kita menerima zakat fitrah dengan uang, apakah ada jelas hukumnya bahwa kita boleh memberikan kepada penerima zakat itu menggunakan uang juga. Nah, ini yang sekarang ini memang sudah berjalan bahwasanya menyalurkan zakat fitrah itu menggunakan uang karena penerimaannya diterima dengan uang.
Saya sudah sampaikan dari awal, kita harus penuh dengan kehati-hatian segala sesuatu amal perbuatan kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang ahlinya apabila engkau tidak mengetahui. Ahlinya ini maksudnya adalah ahli syariat Islam. Yang betul-betul ahli. Bukan yang belum ahli seperti itu. Yang harus betul-betul ahli dalam syariat Islam, ketentuan hukum Islam. Jadi jangan sampai yang kita laksanakan karena sudah menjadi kebiasaan, kita jalankan terus-menerus, padahal kita lupa atau belum jelas dasarnya apa yang kita lakukan tersebut sudah sesuai dengan hukumnya atau belum. Nah, ini yang harus kita cermati bersama. Mudah-mudahan menjadi hidayah sehingga amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan dari awal bahwa amal perbuatan kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah sesuai dengan syariat Islamnya. Demikian disampaikan. Terima kasih kepada Irama Raja, Ikatan Remaja Masjid Rotul Jannah yang memfasilitasi acara ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.